Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, S, TH, M, Miss. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, bahkan semua umat Kristiani, pendengar setia siaran BKK Jemaat Ebenezer dimanapun berada. Mengawali seluruh aktivitas tugas kerja kita, pelayanan dan kesaksian kita di minggu yang baru, di hari yang baru. Marilah kita mengawalinya dengan belajar dari firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah kami, Allah yang setia menjaga dan memelihara kami di sepanjang malam tidur kami, yang dengan kasih dan anugerah-Mu, Engkau membangunkan kami di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Karena itu sukacita dan syukur kami persembahkan dan naikkan kepadamu ya Bapa. Siapakah Allah seperti Engkau, yang penjagaan dan pemeliharaanmu sempurna bagikan. Karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa, yang selalu setia, memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Mengawali seluruh aktivitas tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami. Kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing, menuntun, menolong kami, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami dan mengerti, melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pakailah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini dalam siaran BKK dari Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di hari ini adalah ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi, berbicara tentang ketaatan adalah sesuatu yang gampang dan mudah diucapkan. Tetapi dalam melakukan atau prakteknya adalah sesuatu yang tidak mudah. Orang muda taat, orang muda setia,
ketika orang ada dalam situasi-situasi yang baik, situasi-situasi yang menyenangkan, situasi-situasi yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ketika orang ada dalam situasi-situasi kesukaran, pergumulan, tantangan, kesukaran, maka bicara tentang ketaatan atau kesetiaan adalah sesuatu yang tidak mudah. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama tentang sebuah ketaatan yang menjadi teladan bagi kita dari seorang yang bernama Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham menanti dan menunggu untuk memperoleh dan mendapatkan anak yang dijanjikan Allah dalam kurung waktu 25 tahun. Tentu ini bukan kurung waktu yang pendek. Ini sebuah kurung waktu yang panjang. Namun Abraham tetap percaya bahwa Allah yang memilih dan memanggilnya keluar dari tanah dan negerinya adalah Allah yang setia menepati janjinya baginya. Karena itu ketika Abraham telah berusia 100 tahun dan Sarah istrinya telah berusia 90 tahun, bahkan Sarah telah mati haid, Tuhan memberikan Ishak kepada mereka sebagaimana penggenapan janji Allah bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu kita dapat membayangkan bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya, bagaimana bersukacitanya Abraham dan Sarah. Karena Allah menggenapi janjinya bagi mereka. Walaupun dikatakan bahwa Sarah telah mati haid, ini Allah mau menunjukkan betapa besarnya kuasanya. Dan tidak ada apapun dan siapapun yang mampu membatasi kuasa Allah. Dan justru dalam situasi ini, Allah mau menunjukkan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Yang percaya dan berharap kepadanya akan melihat kuasanya nyata. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa dalam pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, Ishak tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa hebat. Lalu suatu ketika Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, dapatkah kita membayangkan bagaimana gejolak hati seorang ayah yang menanti 25 tahun, lalu kemudian anak itu harus dipersembahkan. Kita menemukan bahwa Abraham tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Abraham tidak komplain dengan Tuhan. Tuhan, mengapa? Bukankah 25 tahun saya telah menunggu dan menanti? Lalu kenapa saya harus mempersembahkan dia? Tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Atau apa respon Abraham terhadap perintah Tuhan itu? Ayat 3 menjelaskan kepada kita bahwa keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Untuk apa? Untuk apa pagi-pagi dia bangun, Bapak Ibu saudara-saudara? Untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan ke tempat di mana ia akan mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, Abraham mengajak dua bujangnya, mempersiapkan kayu, mempersiapkan api, dan juga mengajak Ishak anaknya bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang sebuah ketaatan yang luar biasa dari Abraham. Tentu ini pergumulan yang berat bagi Abraham. Tetapi kenapa Abraham mau taat? Karena dia percaya sungguh kepada Allah. Dia berimankan sungguh kepada Allah bahwa Allah telah menjawab dan menggenapi janjinya baginya. Maka Allah juga akan menyediakan solusi dan jalan keluar bagi dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Bicara tentang ketaatan tidak terlepas dari iman dan percaya. Orang taat kepada Tuhan
Karena dia mengimani Kristus. Orang mengimani Kristus, maka dia akan taat pada perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Hari ini kita belajar dan bertanya untuk diri kita sendiri. Adakah kita juga telah menjadi anak Tuhan yang taat pada setiap ketetapan dan perintahnya? Adakah kita dapat bersikap dan bertindak seperti Abraham dalam meresponi segala ketetapan perintah Tuhan? Hari ini kita belajar dari Abraham untuk bagaimana kita mau setia. Kita mau taat pada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Abraham taat karena dia sungguh percaya pada kuasa Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan karena dia begitu mengasihi Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan karena dia begitu percaya pada Tuhan. Karena itu mari kita memiliki iman, percaya seperti Abraham. Maka kita akan taat pada segala ketetapan dan perintahnya. Ketaatan Abraham di minggu sengsara ini mau mengajarkan kita, dan pengorbanan Ishak mau mengajarkan kita hari ini, bahwa sebagaimana Kristus taat sampai mati di atas kayu salib, maka mari kita meresponi pengorbanan Kristus itu di minggu sengsara yang pertama ini dengan bagaimana hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kesungguhan kepada Allah. Kita belajar mempersembahkan yang terbaik, yang teristimewa bagi kita. Ishak adalah anak tunggal dari Abraham. Firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih. Maka sebagaimana Ishak yang dikasihi oleh Abraham dipersembahkan kepada Allah ketika Allah menyuruhnya, maka perenungan bagi kita, adakah kita mau mempersembahkan yang teristimewa dalam hidup kita, yang terbaik dalam hidup kita, yang berarti dalam hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Abraham, seperti yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada kita dengan mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, supaya kita mengalami dan menikmati keselamatan. Kita belajar hari ini dari ketaatan Abraham. Maka firman Tuhan berkata bahwa anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya diberkati. Anak cucunya memenuhi bumi. Dan anak cucunya menguasai kota-kota dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketaatan Kristus membawa kita menikmati berkat. Berkat apa yang kita peroleh? Berkat keselamatan kekal, berkat penebusan, berkat pengampunan dosa, berkat menjadi anak, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Karena itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Belajar dari ketaatan Abraham, belajar dari ketaatan Kristus. Maka kita pun mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Seperti Kristus yang taat menderita. Dari penderitaan, ketaatan penderitaannya membawa kita menikmati keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini bagi kami. Kami belajar tentang ketaatan dari seorang Abraham. Tetapi juga kami belajar ketaatan dari Kristus. Bahwa ketaatan yang dikerjakan oleh Abraham adalah bentuk daripada respon kasihnya kepada Allah. Ketaatan Abraham adalah bukti imannya kepada Allah. Ketaatan kami juga menjadi bukti bahwa kami mengasihi Allah. Ketaatan kami belajar untuk taat, bukti bahwa kami berimankan Engkau. Kami pun belajar dari ketaatan Kristus yang menjadikan kami anak-anak penebusan. Anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Karena itu Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu.
Hamba berdoa di pagi ini mempertaruhkan, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, bahkan semua pendengar siaran BKK, diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Hidup pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kesaksian, pendidikan dan masa depan anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali dan naungi kami di sepanjang aktivitas tugas kerja kami di hari ini. Biarlah Tuhan jaga kami dan jauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah di sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, di saat kami berjalan, di saat kami duduk, di saat kami berbaring, di saat kami beraktivitas, dimanapun dan kemanapun kami ada, Tuhan ada selalu menyertai kami. Maka tidak ada yang perlu kami ragukan dan takutkan, sebab kami tidak pernah sendirian. Tetapi ada Tuhan dengan keperkasaan tangan-Mu yang kokoh dan kuat, selalu menopang kami. Sehingga ketika pergumulan-pergumulan hidup menerpa, kami tidak jatuh tergeletak, sebab tangan-Mu kuat menopang kami Bapa. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh pelayanan yang akan berlangsung di sepanjang minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kami hamba-hamba-Mu, supaya kami memiliki roh ketaatan seperti Abraham. Kami belajar ketaatan dari keteladanan yang diberikan Kristus kepada kami. Kami belajar taat dan setia. Biarlah Tuhan beri kami sehat dan kuat, supaya kami disanggupkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengangkat seluruh tugas panggilan pelayanan yang Tuhan embankan di atas pundak kami. Sehingga lewat pelayanan dan kesaksian kami, nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Umat-Mu yang kami layani mengalami berkat Tuhan, dan mereka terus memuliakan Engkau Bapa. Bapa di sorga, Allah yang maha baik dan maha kasih. Seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, hamba pertaruhkan di dalam kuasa, di dalam pimpinan, di dalam penjagaan, di dalam anugerah dan berkat Allah semata. Hamba berdoa Tuhan bagi warga jemaat Tuhan dan umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan mereka. Tuhan memberkati obat, makan, minum yang dikonsumsi, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus Ibu Angel Heatu Bun Pusung yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dialami oleh Ibu terkasih. Hamba berdoa Tuhan, Engkau adalah dokter dan tabib yang ajaib. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Ibu kekasih. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus, Ibu terkasih dipulihkan secara total, disembuhkan secara total. Dan ia dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Ia menceritakan dan menyaksikan tentang kebaikan, pertolongan, anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, Allah yang maha kasih dan maha murah, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan buka peluang-peluang dan kesempatan kerja itu bagi mereka, sehingga dalam anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan menjawab pergumulan mereka dengan mengaruniakan dan memberikan bagi mereka berkat pekerjaan menurut waktu dan saat Tuhan yang tepat. Anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan, baik yang bersama-sama dengan kami di Timika, maupun oleh karena tuntutan pendidikan masa depan, mereka harus berjauhan dari kami. Hamba-Mu serahkan semua anak-anak kami dalam tangan-Mu. Tuhan rancangkan dan sediakan hari esok dan masa depan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan dan percaya mereka kepada Tuhan. Maka mereka akan mengalami dan menikmati segala berkat, kesuksesan dan keberhasilan. Karena mereka hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk semua kepanitiaan yang terbentuk untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat Ebenezer Timika. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua ada dalam kesehatan, kebersamaan dan kekompakan.
untuk membangun persekutuan ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan penebus dan penyelamat kami, yang adalah Tuhan yang menjaminkan kehidupan kekal bagi kami, kini dan untuk selama-lamanya. Dan hamba mohon berkat Tuhan untuk kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam seluruh aktivitas tugas kerja di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.